Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairun Zatul Aini beserta teman saya Cynthia Tetaria Berbi Francisca akan menjelaskan tentang bisnis proyek kami. Adapun presentasi pada hari ini merupakan tugas UAS dari manajemen proyek atau program pendidikan. Dalam pemaparan kali ini, adapun indikator yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama tentang deskripsi proyek, yang kedua tentang perencanaan proyek, yang ketiga tentang tim proyek, yang keempat organisasi proyek, yang kelima pengendalian proyek, yang keenam yaitu project cost budgeting. Baik, yang pertama yaitu tentang deskripsi proyek kami. Baik, yang pertama yaitu deskripsi proyek. Di sini saya akan menjelaskan usaha kami, yakni bergerak dalam bidang kuliner, proyek catering 200 box. Dalam proyek ini kami yang merupakan usaha dalam bidang menyediakan atau melayani permintaan makanan untuk bermacam keperluan. Pada proyek kali ini, usaha kami mendapat proyek dari suatu konsumen di mana mereka mempercayakan dan meminta untuk menyediakan catering dalam acara ulang tahun. Untuk menu yang konsumen pilih sudah ditentukan oleh konsumen itu sendiri, dan usaha yang kami lakukan sangat mementingkan pelayanan yang terbaik serta produk atau makanan yang baik kepada konsumen. Dengan seperti itu, konsumen akan merasa puas terhadap catering kami dan mungkin akan ada loyalitas pelanggan pembelian secara terus-menerus pada usaha kami. Dengan deskripsi proyek yang tadi, yang kedua yaitu perencanaan proyek. Perencanaan pada proyek catering 200 box ini yang kami lakukan yang pertama yaitu menentukan tujuan atau goals. Pada proyek kali ini, tujuan usaha dari catering kami yakni mendapat kepuasan dari pelanggan atas produk kami. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan proyek. Nah, karena menu makanan sudah ditentukan oleh konsumen, maka hal selanjutnya yakni menentukan kebutuhan-kebutuhan seperti bahan-bahan, alat yang akan digunakan, dan mungkin transportasi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menentukan tim proyek. Dalam proyek ini juga menentukan karyawan. Karena pemesanan catering hanya 200 pieces atau 200 box, maka karyawan yang ada pada proyek ini sejumlah 4 orang atau 4 koki saja yang bertanggung jawab atas makanannya. Yang keempat, menentukan anggaran. Dalam hal ini konsumen dapat membudget satu porsi makanan itu seharga 25.000. Nah, yang kelima yaitu penentuan menu. Untuk menu makanan sudah atas permintaan konsumen dengan menu makanan yang ada di box itu nasi, terus ada ayam juga, ada sayuran, telur, terus ada tempe. Konsumen juga menginginkan ada kerupuk dan air mineral. Ini merupakan bagian organisasi proyek untuk penjelasannya di organisasi usaha catering. Owner atau manajer memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha catering, merencanakan dan menyusun program kerja, bertanggung jawab atas perencanaan, pengordinasian, pergerakan, dan pengawasan dalam pengusaha catering. Yang kedua, manajer keuangan mengawasi segala pengeluaran dan pemasukan dalam usaha catering supaya berjalan sesuai dengan perencanaannya. Yang ketiga, tim logistik mengkoordinasi dan mengawasi serta memberikan pergerakan kerja kepada setiap staf, bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman dan transportasi. Yang keempat, chef atau koki, seseorang yang bertanggung jawab dalam merencanakan penyajian makanan. Yang kelima, si acara bertanggung jawab untuk memastikan bahwasannya semua persiapan berjalan dengan lancar dan berkomunikasi dengan klien. Yang keenam, tim pelayanan sebagai pelayanan tamu dan memberikan pengarahan dalam tamu. Yang ketujuh, ahli dekorasi membantu mengatur dekorasi dalam sebuah acara sesuai klien yang diharapkan. Ahli penjualan dan penasehatan menghubungi klien untuk memberikan pengarahan dan membantu perencanaan dalam acara sesuai kebutuhan klien.
Setelah dijelaskan Mbak Cynthia tadi, selanjutnya yaitu pengendalian proyek. Nah, dalam pengendalian proyek catering ini melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa proyek catering yang kami jalankan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan. Adapun langkah yang dilakukan dalam pengendalian proyek catering yang pertama yaitu pengendalian biaya. Dengan pengendalian biaya ini, seorang owner itu memantau atau mengelola anggaran proyek dengan cermat, yakni dengan mencatat dan mengikuti pengeluaran yang terkait dengan catering, seperti biaya bahan makanan, biaya transportasi, biaya peralatan, lalu juga upah atau gaji karyawan. Nah, anggaran ini harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan tadi. Selanjutnya yaitu pengelolaan atau pengendalian risiko. Seorang owner itu mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek catering. Misalnya, mungkin ada risiko meliputi perubahan kebutuhan menu atau jumlah penambahan atau pengurangan box tadi. Dengan seperti itu, owner perlu membuat rencana penanganan risiko untuk mengurangi dampak negatif dan menyiapkan solusi yang tepat jika terjadi suatu masalah. Selanjutnya, pengawasan waktu. Dalam pengawasan waktu ini perlu adanya jadwal catering yang baik. Tahap-tahap proyek yaitu seperti pengaturan menu, lalu juga pengadaan bahan makanan, persiapan makanan, lalu pengiriman itu dilakukan dengan tepat waktu. Hal ini akan memastikan bahwa acara yang ada di sana itu dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu komunikasi yang baik dan efektif. Ini dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan jelas dengan semua pihak, baik dari konsumen, dengan ownernya itu sendiri, atau dengan para pekerja. Ini memastikan bahwa semua informasi itu bersifat penting, seperti kayak mungkin ada perubahan permintaan atau kebutuhan klien, itu dikomunikasikan dengan tepat waktu dan dipahami dari seluruh pihak, baik dari ownernya sendiri itu sendiri. Selanjutnya itu melakukan evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dan pelaporan dalam proyek catering ini, evaluasi akhir digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik. Owner bisa melakukan laporan proyek yang mencakup tentang informasi hasil proyek, lalu juga kinerja tim dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya yaitu project cost management atau manajemen biaya proyek, merupakan proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan biaya dalam suatu proyek. Nah, tujuan utama dari manajemen biaya proyek ini untuk memastikan bahwa proyek yang diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan tanpa melebihi atau melampaui batas yang telah ditentukan. Jadi, cost estimating merupakan proses penentuan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Nah, tujuannya yakni untuk memperkirakan biaya yang dibutuhkan berdasarkan analisis dan penilaian faktor-faktor yang relevan seperti sumber daya manusianya, bahan-bahan, peralatan, dan waktu yang diperlukan. Nah, cost estimating ini biasanya dilakukan di awal proyek atau pada fase perencanaan untuk membantu dan menyusun anggaran proyek dan pengambilan keputusan
terkait. Pada cost budgeting itu merupakan pengalokasian anggaran yang tepat untuk proyek berdasarkan perkiraan biaya yang telah ditentukan. Dalam tahap ini perkiraan biaya yang telah dibuat dalam cost estimating itu digunakan untuk menetapkan anggaran yang akan dialokasikan ke berbagai aktivitas di proyek. Nah, cost budgeting ini melibatkan pembuatan anggaran biaya yang secara rinci yang mencakup estimasi biaya untuk setiap komponen proyek serta alokasi dana yang spesifik untuk setiap bagian atau aktivitas proyek. Nah, kenapa cost budgeting dan cost estimating pada proyek kami itu sama? Karena agar kelihatan perusahaan yang kita atau usaha yang kita lakukan itu bisa kelihatan profesional di mata konsumen. Hal ini dikarenakan kita tuh dapat mengira dengan tepat, dibuktikan dengan kayak estimasi yang kita lakukan itu selaras dengan budgeting atau harga umum yang ada di pasar. Cost budgeting project usaha catering dengan biaya langsung bahan baku beras 20 kg 350.000, ayam 1 juta, sayuran 500.000, telur 1 peti 400.000, tempe 200.000, minyak 10 liter 120.000, kerupuk 300, bumbu 150.000, Cleo botol 9 box 400.000. Total keseluruhannya 3.300.000. Upah 150 kali 4, totalnya 600.000. Persiapan penyelesaian packing 30.000. Alat gas LPG 5 tabung 100.000, listrik 20.000, stiker catering 100.000, box karton 240.000, sendok plastik 20.000. Total keseluruhannya 480.000. Dan total dari 3.300.000 ditambah 480.000, totalnya 4.410.000. Dengan biaya tidak langsung penyusutan aktivitas 590.000. Dengan total 4.410 ditambah 590, total keseluruhannya 5 juta. Formulir cost control merupakan pemeriksaan ulang terhadap perkiraan biaya dengan biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui apabila terjadi penyimpangan anggaran. Saya contohkan pada biaya langsung di bahan baku di beras 20 kilo itu total budgetingnya yaitu 300.000, budget realisasinya 300.000. Realisasi biayanya ini apabila ada diskon dari penjual itu ada 290.000. Jadi sisa budgetnya itu A dikurangi C. A itu total budgeting, C itu realisasi biaya. Jadi 300.000 dikurangi 290.000 sama dengan 10.000. Perkiraan sisa ini apa yang dipikirkan dari kita. Jadi apa yang kita beli itu apakah ada sisa gitu. Di sini perkiraan sisanya itu 5.000. Nah, penyimpangan ini dari sisa budget dikurangi perkiraan sisa. Jadi 10.000 dikurangi 5.000, penyimpangannya 5.000. Namun juga ada yang tidak ada sisa budgetnya dan perkiraan sisanya maupun penyimpangannya. Seperti pada upah itu benar-benar real 150.000 kali 4 karyawan, jadi total budgetingnya 600.000, di budget realisasinya juga 600.000, dan biaya realisasi biayanya juga 600.000. Sekian pemaparan project dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.